Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai17. Pada video kali ini kita akan membahas lagi atau merangkum dari buku Berani Mencintai, buku ketiga gue yang gue tulis. Buat yang mau pesan bukunya, linknya di deskripsi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab di buku ini yang judulnya Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Mencintai. Ya, jadi kita itu bebas dalam mencintai, dan karena kebebasan itu, kita juga bertanggung jawab dalam mencintai. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah dicintai. Temukanlah orang yang mencintaimu itu, baik dia yang secara terang-terangan menyatakan perasaan kepadamu, atau dia yang mencintaimu dalam diam. Mengerti ya sampai sini? Jadi memang di dunia ini mustahil ada yang namanya manusia yang tidak pernah dicintai oleh orang lain. Jadi kita itu harus menemukan orang yang mencintai kita secara tulus dan ikhlas. Baik dia nantinya akan mengungkapkan perasaan kepada kita secara terang-terangan, atau dia menyembunyikan perasaannya kepada kita. Itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan itu kita harus paham, peka. Kalau kau tak disatukan dengan orang yang namanya selalu kau sebut dalam doamu, kau akan disatukan dengan orang yang selalu menyebut namamu dalam doanya. Ini adalah kutipan yang cukup menarik ya, yang sebenarnya ini bukan kutipan baru dari buku ini. Mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar atau melihat kutipan ini sebelumnya. Jadi memang kalau kita tidak disatukan dengan orang yang namanya selalu kita sebut dalam doa kita, maka kebalikannya, insya Allah kita akan disatukan dengan orang yang selalu menyebut nama kita di dalam doanya. Itu lagi, kita pasti dicintai oleh orang lain. Orang yang menyakitimu padahal kau mencintainya itu seperti orang yang menusukmu dengan pisau, tapi setelah itu pisaunya ia cabut lagi. Sedangkan orang yang menggantungkan perasaanmu itu seperti orang yang menusukmu dengan pisau, tapi pisaunya dibiarkan saja tertancap di perutmu. Jadi di sini ada perumpamaan ya. Misalkan orang mau menusuk tubuhmu, misalkan gitu, menusuk dan dia melepasnya lagi. Menusuk dengan pisau dan melepasnya lagi. Dan itu perumpamaan seperti orang yang menyakitimu padahal kau mencintainya. Ya. Sedangkan orang yang menusukmu, misalkan ada orang yang menusukmu tapi pisaunya tidak dicabut lagi, tetap tertancap di tubuhmu, itu seperti orang yang menggantungkan perasaanmu. Jadi misalkan kita udah nembak, udah menyatakan perasaan, tapi kita digantung. Jadi kita tuh bingung apakah dia mencintai kita atau tidak. Definisi memperjuangkan cinta menurut Paman adalah kita berusaha sebaik dan sebenar mungkin untuk bisa mendapatkan cintanya tanpa membuatnya tidak nyaman, dan bisa bertanggung jawab apabila berhasil mendapatkan atau tidak berhasil mendapatkan cintanya. Jadi itulah definisi memperjuangkan cinta versi si Paman, karakter Paman di buku ini. Jadi memperjuangkan cinta itu adalah menyatakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, tanpa membuatnya risih, dan bisa bertanggung jawab apabila ia mencintai balik atau tidak. Nah, itu kalau kita dicintai balik oleh orang yang kita cintai, atau tidak dicintai oleh orang yang kita cintai, itu tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang tersebut. Ikhlas melepaskan adalah ujian, tapi kalau berhasil mendapatkannya juga adalah ujian. Dan ujian itu harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini sama misalkan dengan orang bilang miskin itu adalah ujian. Padahal kekayaan, orang kaya itu juga diuji dengan kekayaannya. Sama, orang yang ditolak cintanya, orang yang tidak dicintai oleh orang yang ia cintai, itu adalah ujian buatnya. Tapi ketika kita sebagai orang yang mencintai terus dicintai balik, dan alhamdulillahnya kalau menjadi pasangan hidup kita, itu juga ujian dari kita. Jadi mau dia nolak atau nerima kita, itu adalah ujian. Perceraian sebaiknya dibuat sedikit tabu oleh masyarakat.
Karena banyak orang menceraikan pasangannya hanya karena kesalahan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Alasan untuk bercerai itu harus benar-benar kuat, bukan hanya karena hal sepele lalu bercerai. Di dalam Islam itu, setahu saya ya, ada 3 yang bercandanya itu serius. Yang pertama menikah, yang kedua cerai, atau talak, yang ketiga itu rujuk. Jadi perceraian itu harusnya dibikin setabu mungkin. Dalam artian jangan sampai kalimat cerai, kalimat talak itu diucapkan. Karena banyak apalagi orang-orang yang ya mungkin milenial atau bahkan ada yang Gen Z gitu ya, yang udah menikah terus bercerai dengan sepele gitu. Dengan soal-soal sepele yang dimana nih ya, ketika ia pacaran, ketika mereka masih pacaran, itu persoalan bisa diselesaikan bersama-sama. Tapi ketika dia menikah, menjadi suami istri, kok masalah yang harusnya sepele, yang harusnya mereka bisa selesaikan, kok mereka sama-sama tidak bertanggung jawab dengan mengucapkan cerai. Apalagi, lagi-lagi, kalau misalkan dia punya anak, waduh. Setan membisikkan hal-hal enak ketika masih pacaran, dan membisikkan hal-hal yang tidak enak ketika sudah menjadi suami istri. Makanya banyak pasangan yang mesra waktu masih pacaran, tapi seperti musuh bebuyutan ketika sudah menikah. Nah, ini lanjutan dari kalimat yang sebelumnya sebenarnya ya. Itulah setan sebenarnya. Nah, setan itu membisikkan hal-hal yang enak ketika pacaran. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, itu setan sering kali membisikkan hal-hal yang tidak enak. Itulah kenapa ketika pacaran rasanya kebanyakan manis. Ketika menjadi suami istri, kok kebanyakan pasangan merasanya pahit terus. Mencintai itu soal pribadi. Ketika kau sudah menyatakan dalam diri aku mencintainya, di situ kau mulai bertanggung jawab dalam mencintainya, baik diterima ataupun tidak diterima. Nah, ini adalah lanjutan dari poin-poin yang tadi ya, poin yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Mencintai itu persoalan pribadi lo, tanggung jawab pribadi lo. Kalau lo udah bilang kepadanya aku mencintainya, baik secara langsung, secara vokal, secara lisan ataupun secara dalam hati, di situ kau mulai bertanggung jawab mencintainya, baik dia mencintaimu balik atau menolakmu. Mencintai sebenarnya adalah perkara memberi. Jika kau memberi sesuatu ke seseorang, apakah kau harus meminta imbalan yang sama? Tidak kan? Ya. Jadi mencintai itu lagi-lagi perkara memberi. Tangan kita di atas lah bahasanya gitu ya. Kita itu memberi ke orang lain. Perkara dia akan membalas pemberian kita atau tidak, itu perkara orang lain. Perkara dia sendiri, bukan urusan kita lagi. Yang penting kita udah memberi, ia cinta. Itu adalah konsep dari kebebasan dan bertanggung jawab dalam mencintai. Itu aja video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibeli bukunya. Linknya gue taruh di deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya juga ya. Dan share juga. Gue AB17 and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.